Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman pada dengar semua ya. Oke, hari ini hari Senin ya, kita mau mapping bareng menggunakan Elliott Wave. Nah, hari ini saya minta maaf untuk webcamnya nggak mau connect dari tadi ya. Jadi nggak usah pakai webcam ya. Oke, tapi dengar semua ya teman-teman ya. Oke. Hari ini saya mau bahas bukan pertama itu NZD USD ya. Dari sisi menggunakan Elliott Wave, apakah sudah kelar dari untuk trend down-nya, koreksinya udah selesai apa belum? Nah, teman-teman dilihat dari weekly, saya selalu melihat dari TF besar ya. TF besar di sini adalah untuk memberi kita arah ya. Pada saat melakukan apakah di TF kecilnya itu sedang melakukan koreksi, apakah di TF besarnya sedang melakukan motif. Asumsi pertama saya adalah di pola ini terjadi pola motif impuls. Oke, motif impuls di sini adalah berarti ada kenaikan ya. Selama beberapa pekan ini NZD/USD ya itu melakukan kenaikan. Nah, yang saya lakukan adalah pertama saya menghitung dari web satunya dulu. Oke, oke ya. Saya tentukan web satunya dulu. Dari pola 1 di sini, ini asumsi saya menjadi pola 1, 2, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian saya bikin lagi invalidnya. Oke, di sini. Dari sudut pandang saya, NZD/USD itu masih bullish dan saat ini di time frame yang lebih kecilnya, ini terjadi koreksi. Oke. Jika teman-teman melihat ya dari pola 1, di sini web 1, di sini web 1, kemudian di sini web 2, kemudian ada extension di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya gambarkan lagi di sini. 1, kemudian di sini koreksi wave 2. Oke. Kemudian di sini menjadi wave 3. Kemudian di sini wave 4. Dan di sini menjadi wave 5. Oke. Nah, wave 1, 2, 3, 4, 5 ini sama dengan wave 3 dari wave 2-nya. Oke. 1, 2, 3. Ini sama dengan 3. Sekali lagi asumsi saya menjadi masih koreksi. Oke, 3, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya selesai, kemudian dia membentuk pola koreksi. Koreksi di sini. Oke. 1, 2, 3. 3 berarti dia bentuk lagi, membentuk wave 4 di sini. Oke. Secara TF besar, di daily-nya ya teman-teman, itu ada pola motif impuls ya. Karena di Elliott Wave itu ada 2 ya. Yang pertama motif, yang kedua koreksi. Yang saya bahas sekarang adalah motif impulsnya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ada pola motif itu ada terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu motif impuls, yang kedua diagonal. Nah, kalau motif impuls itu poin wave 4 itu nggak boleh nge-break dari poin wave satunya. Poin wave 4 tidak boleh nge-break dari wave 1. Itu kalau impuls. Tetapi jika diagonal itu boleh mem-break dari poin 1, tetapi tidak boleh break dari wave 2-nya. Oke, kembali ke topik di sini koreksi. Saya asumsikan menjadi koreksi di sini ya. Oke, saya buka lagi TF4-nya. Oke.
di H4, kan asumsi saya kemarin menjadi pola zigzag ya. Nah, di sini berarti saya kasih batasan dulu ya, kasih batasan di sini garis merah. Nah, kemudian dari poin di 3 ya, wave 3 di sini, ini menjadi pola 1 A, B, C, kemudian W, X, Y. Oke. Kalau ditarik seperti ini, polanya adalah A, kemudian dia membentuk pola B, B di sini, kemudian dia membentuk pola C, C di sini sama dengan poin W. Kemudian dia membentuk koreksi ya, yang disebut dengan pola expand ya. Nah, teman-teman lihat dari pola ini, pola expand, pola flat expand adalah pola yang membreak dari C-nya. Oke, A, kemudian membentuk pola B, kemudian dia membentuk pola C. Nah, poin C di sini, ini nggak boleh nge-break dari poin B di sini. Oke ya, ini kasih invalidnya di sini. Nah, berarti validnya masih di poin X. Nah, jadi oke, seperti ini ada gambaran ya. Nah, kita udah tentukan X-nya nih. Sekarang kita tentukan mencari pola Y-nya menggunakan Fibonacci dari Elliott wave itu sendiri. Biasanya, ini biasanya ya, itu terjadi di pola koreksi-koreksi seperti misalnya ini. Nah, A, B, C, dia poin 161. Nah, kalau misalnya mencari poin Y, kita carinya sekarang poin Y ya. Dari sudut pandang menggunakan Elliott wave, kita carinya poin Y. Oke. Nah, poin Y, maka di sini ada koreksi lagi. Itu umumnya terjadi di 161 dan biasanya di area Fibo maaf. 1127. Oke. Nah, tapi asumsi saya kan di sini menjadi pola koreksi lagi ya. Kan di sini polanya menjadi pola zigzag ya. Berarti polanya 535. Oke, 535 itu pola zigzag. 535 pola zigzag. Nah, di sini asumsi saya menjadi poin A. A lagi. Kemudian dia membentuk pola B. B lagi. Dan kita asumsikan menjadi poin C. Di sini, oke. Nah, sementara plan saya seperti ini. Jadi kalau sudah membuat plan untuk Elliott wave-nya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi pola dari A, B, C, maka dari poin A, B, C, dia insya Allah dia akan membuat low baru. Ya, tapi sekali lagi ini plan saya seperti ini, tidak boleh membreak dari poin sebelumnya. Poin apa yang tidak boleh di-break? Area ini. Oke, jelas ya. Jadi menggunakan Elliott wave itu bukan untuk menentukan posisi, tapi kita mengantisipasi, berjaga-jaga bahwa kita bisa, oh Elliott wave itu ternyata bisa antisipasi dan kita bisa bertindak, oh ini lagi koreksi, ini lagi impuls, ini lagi motif, oke? Jadi Elliott wave itu sebenarnya simple. Nah, kita posisi di poin B nih, cari poin B. Oke, kita cari poin B. Umumnya poin B, kan kita nggak boleh nge-break dari poin X. X yang ini ya. B ini tidak boleh nge-break dari poin X untuk validnya. Oke? Berarti kita tarik Fibo lagi. Nah, tarik Fibo. Itu area tunggunya itu menggunakan Fibonacci lagi. Area bisa area 61. Dan bisa menggunakan area yang lain di sini. Oke. Nah,
Validnya di mana? Validnya itu jika terjadi pola candlestick di sini. Bearish. Oke. Kenapa saya bilang Elliott Wave itu nggak bisa berdiri sendiri? Dia nggak bisa jalan sendirian. Dia perlu pendamping. Dia perlu pasangan. Itu. Kenapa? Karena price action itu mengkonfirmasinya. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa Elliott Wave itu nggak, tanpa price action nggak bisa jalan, nggak. Itu tetap perlu namanya konfirmasi. Nah, kita udah dapat gambaran nih, ya kan? Saya sudah dapat gambaran A, B, C, W, X, Y. Berarti di sini poin A, sini poin B, dan dia membentuk low baru poin C. C sama dengan poin wave 4. Yang kita tentukan tadi ya, di sini ya. 1, 2, 3, 4. Berarti setelah selesai dari sini, turun ya, kemudian dia naik. Kalau saya invalidnya di mana? Invalidnya nggak so jauh-jauh dari sini aja. Dan untuk menentukan B-nya, kita sudah, misalnya saya dapat B-nya udah presisi nih, udah valid, dan SL-nya di atas X. Ya sudah, tinggal saya sell aja. Tinggal jaga MM-nya, selesai. Jadi kita nggak main tebak-tebakan untuk Elliott Wave-nya. Kita udah punya plan, udah punya mapping-nya. Oke ya? Nah, ada pair lain nggak sih yang mau dibahas nih teman-teman? Kira-kira ada pair lain nggak yang mau dibahas nih? Oke, Aussie. Aussie ya? Oke, Aussie lagi ya. Oke, Aussie USD. Yukat ya, Yukat EUGU. Oke, Yukat EUGU sama gold ya. Oke. Stop dulu ya. Oke. Asumsi 1 2 3 4 dan 5 dari wave dari pair apa, Pak? Oke, saya bahas dulu ya. NZD ya. NU tadi ya. Oke. Dari NU tadi, poin A ke B itu umumnya terjadi koreksi ya. Nah, seperti ini. Di sini berarti kan kita asumsikan menjadi pola pertama tadi A, B, C. Kemudian W, X. WX berarti di sini menentukan dari impuls. Ini impulsnya nih. Impuls bearish-nya di sini. Kemudian di sini koreksi. Koreksi lagi A, B, C. Nah, ini harus valid. Harus valid. Ini harus ngebreak ya, saya bilang. Membuat low baru. Oleh karena itu, saya menungguannya di area ini. Jadi nggak langsung tiba-tiba, oh saya udah reject di Fibo 61 ini, berarti saya harus sell. Enggak, kita harus tunggu konfirmasi juga. Ya, kalau diperkecil lagi, di sini membentuk pola A, B, C. Ya, karena poinnya apa? Karena koreksi dari A, B, C. A, B, C. Oke ya. Invalidnya di mana? Invalidnya nggak boleh nge-break dari poin ini. Nah, ini nggak boleh di-break. Dia nggak boleh mem-break seperti ini untuk memvalidkan. Oke, kita bahas Aussie tadi ya. Oke, Aussie. Jika harga tampil retrace 100, apakah jadi valid jadi B? Selama dia nggak membreak dari poin mana tadi NZD ya. Selama tidak membreak dari poin 100 ini, berarti masih valid. Karena apa? Kita menentukan poin B-nya. Oke? Kita menentukan poin B-nya. Ini asumsi saya gini. Kalau di A, B, C, ini 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 A, B, C. Ini kan 5, 3, 5. Kemudian dari poin di sini, selama X-nya ini nggak di-break, asumsi saya menjadi pola zigzag aja. Sekali lagi ini asumsi. Ya. Jadi saya masih menunggu validnya dulu untuk sell-nya. Tetap konfirmasinya pakai apa? Price action, teman-teman. Ya. Oke. Saya bahas lagi yang lain ya. GU ya. GU. Oke, saya buka per GU dulu. GU ini GU. Oke, saya rubah dulu ya. Oke, GU ya. Dari sudut pandang Elliott Wave ya, teman-teman.
Kita buka TF besar dulu ya. GU ya, ini agak menarik sekali. Ini banyak yang sell, banyak yang buy ya. Oke, dari sudut pandang Elliott Wave, ini posisi sedang bearish, berarti asumsi kita menjadi pola koreksi, di sini menjadi pola apa teman-teman? Menjadi pola motif impulse bearish. Oke, bagaimana kita membuat plannya? Biasanya saya lakukan buka TF besar lagi ya. Oke, di sini asumsi pertama kan adalah koreksi. Koreksi di sini ya teman-teman ya. Di sini koreksi. Koreksi di sini. Nah, teman-teman bisa lihat poin dari 1, ini wave 1, ini 2, ini 3. Oke, saya kasih gambaran dulu. Kenapa harus membuka dari TF besar? Karena pada saat kita sudah menentukan TF besarnya, kita berarti bisa asumsikan bahwa itu sedang koreksi atau motif. Oke ya. 1, 2, kemudian 3, 3 di sini. Nah, kemudian di sini menjadi poin A. Oke, A. Kemudian poin B di sini. Dan menjadi poin C di sini. Nah, oke. GU. Selesai ya, kita bikin plannya seperti ini dulu. 1, 2, 3, A, B, C. Kemudian 3, biasanya kan terjadi koreksi. Perkecil lagi. Oke, di weekly kita perbesar lagi. Asumsi saya, untuk poin running flat itu biasanya poin B itu melebihi dari poin 3. Dia nge-break. Ya jadi gini, teman-teman. Running flat itu biasanya nge-break dari poin sebelumnya, wave ini ya. Dia membuat low baru. Ya kan? Tapi tiba-tiba dia membuat kenaikan, kemudian dia turun jauh. Nah, itu disebut dengan running flat. Berbeda dengan pola expanded. Expanded itu biasanya membuat low baru, kemudian dia naiknya tinggi lagi. Nah, dia membuat seperti ini. Perbedaannya cuma itu aja kok, running flat sama expand. Jadi flat itu ada 3, running flat, regular, sama expand. Oke, yang saya bahas di sini mengenai pola running flat. Di sini koreksi. Ini bukan impuls ya. Ini bukan impuls, ini melainkan koreksi. Kita ambil koreksi 3, 3, 5. Berarti di sini asumsi saya perkecil lagi menjadi pola impuls. Benar ya? Perkecil lagi deh daily-nya. Nanti kita ketemu deh. Nanti biar kita lebih jelas dan menentukan invalidnya dulu. Jadi enggak serta-merta tarik Fibo selesai. Enggak. Kita tentukan juga sebelumnya itu polanya apa. Oke, 5 nih sini. Nah, di sini selesai ya. Maka di sini menjadi wave 1. Ini permulaan 1. Kemudian di sini tidak membuat low baru. 1, 2. Kita perkecil lagi. Nah, di sini kita udah dapat nih wave 1-nya. Ya kan? Wave 1-nya di sini nih, dapat nih. Oke, saya kasih ke Anda dulu. Nanti baru kita tentukan invalidnya. 1. Kemudian di sini menjadi wave 2. Oke, ini kan sama kan seperti kemarin tadi ya. A, B, C, W, X, Y. Oke ya. A, B, C, W, X, Y. Jadi di sini menjadi pola koreksi. Bukan pola 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Melainkan A, B, C, W, X, Y. Dapat selesai kan? Baru terjadi pola motif lagi. Motif impuls kenaikan. Naik lagi. Berarti dia menentukan satu lagi di sini. 1, kemudian koreksi A, B, C. 2. Turun. Jelas ya di sini ya. 1, 2, kemudian dia membentuk 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tarik ibunya di sini. Nah, kita tarik ibunya di sini. Nah, ini baru di sini. Nah, jadi kita udah plan sih untuk kira-kira invalidnya di mana. Oke, invalidnya. Tapi Pak kejauhan kalau pakai H4 untuk GU yang invalidnya nahan plotting seperti ini. Oke, kita perkecil lagi. Kita buat mapnya. Ini 1 ya tadi ya. Saya sebut 1. Di sini 2. Kemudian di sini 3. Nah, wave 4. Berarti kita carinya wave berapa nih? Cari wave 4. Benar ya?
kita cari wave 4. Karena kita cari wave 4, berarti kita sudah punya proyeksi nih. Wave 4 itu biasanya 70% itu berpola triangle sama pola flat biasanya, ya. Nah, di sini kita ambil 1, 2, 3, kemudian 4. Oke. Oke, di sini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, kita udah punya forecast-nya ya. Nah, untuk 3-nya kita dapat sudah. Tapi apakah untuk validnya ini, apakah ini sudah langsung kita buy? Enggak. Untuk validnya kita harus membreak dari high-nya sebelumnya. Tapi kan kejauhan tuh. Nah, kita bikin forecast-nya lagi menggunakan Elliott Wave. Kan kita tadi, saya bilang tadi kan ada kemungkinan bisa menjadi pola flat, bisa menjadi pola triangle. Oke, kalau menjadi pola flat, itu menjadi pola flat berarti area yang dituju itu cuma di sini, sampai di sini. Betul ya? Tapi kalau menjadi pola triangle, itu menjadi pola seperti ini. Ya, jika menjadi pola triangle berarti adalah A, B, C, D, E. Ini kalau pola triangle seperti ini. Ya, nah kita kasih gambar seperti ini. Gambar seperti ini, kemudian dia naik membentuk high baru. Oke, dapat sudah. Jadi sekarang asumsi saya lagi posisi di wave 4 nih. Wave 4 dari mana? Wave 4 dari wave 2 di sini. 2, 3, 4. Kalau posisi kita lagi membentuk pola triangle, biasanya saya tarik itu menggunakan Fibonacci aja. Selama harga ini belum di break, ya, yang di sini belum di break, itu berarti belum valid kenaikan untuk GBP USD untuk minggu ini. Ya, simple ya, menggunakan Elliott Wave itu cuma menentukan polanya aja. Kita dapat pola 1, 2, berarti di sini ada extension lagi 1, 2, extension lagi 1, 2, 3, 3 di sini kan A, B, C, C, D, E. Ini kan sama nih triangle juga nih. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini sama. Jadi kan sama nah. Kenaikan di sini menjadi pola 4 itu ke 5 itu pasti impulse. Impulse bisa diagonal ya. Nah, di sini menjadi pola 1, 2, 3, 4, 5. 3 selesai. Asumsi saya untuk GBP USD itu saya masih berpegang teguh ya kalau saya menyebutnya. Jadi saya masih menggunakan Fibo untuk menentukannya itu area-area sini. Jadi saya sudah mapping di area-area sini. Jikalau dia membentuk low baru, ya. Jadi sebenarnya simple menggunakan Elliott Wave itu. Jadi basically-nya itu menggunakan Fibo, terus teman-teman lihat area SNR-nya. Sudah itu aja. Ya. Oke, NU tadi sudah kasih gambaran Aussie ya. Oke. Aussie dulu ya. Oke. Aussie kan kita anggap di sini menjadi kelar wave 5-nya ya. Oke, wave 5-nya selesai. Wave 5 dari wave 4. Analisa kemarin kan membentuk pola di sini ya, kenaikan. Oke. Kemudian dan naik, selesai wave 5. Selesai wave 5. Selesai wave 5. Kemudian dia turun. Asumsi saya di sini menjadi wave 1. Sekali lagi ini asumsi saya menjadi wave 1. Kemudian di sini menjadi wave 2. Wave 2. Nah, di sini forecast saya selama ini kan saya asumsikan tadi. Nah, di sini. Ini tidak boleh membreak dari poin 727 berapa ini? 72756. Dia tidak boleh membreak high baru untuk memvalidkan pola zigzag. Saya ambil di sini pola zigzag. Berarti polanya A, B, C. Tarik Fibo-nya deh. Nah, forecast saya area di sini sama area ini. Nah, untuk memvalidkannya gimana? Untuk memvalidkan seperti ini. Saya biasanya ngambil extension di kedua sih. Lebih aman. Iya, sama seperti di GU ya. Sama seperti di GU, saya biasanya ngambil extensionnya itu di sini nih. Bukan di sini, tapi di sini. Karena dia sudah membreak ya.
membreak dari poin koreksinya ini, kemudian dia tidak break dari poin di sini, ya saya baru buy. Itu lebih lebih simpel sih menurut saya. Ya, oke kita bahas lagi. 1, 2. Di sini membentuk pola A, B, C. Sekali lagi asumsi saya di sini menjadi pola zigzag. Oke, A, B, kemudian di sini pola aslinya C. Oke. Nah, di sini biasanya kan kita ambil posisi sudah nih. Kita sudah punya plan nih, ya kan? Jangan lupa invalidnya dulu tentukan. Invalid dulu. Pertama tentukan invalidnya dulu karena kita asumsi pola zigzag. Nah, berarti di sini 1, A, B, C, 2. Oke, 2 ya. Kemudian insya Allah dia turun. Turun seperti ini. Biasanya, nggak langsung turun, dia langsung naik dulu. Nah, baru bikin seperti ini. Alasannya kenapa saya mengambil posisi mau sell? Alasannya pertama, ada AO cross di sini. Sekali lagi ini baru pertanda ya, baru pertanda. Yang kedua, belum ada high baru di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi indikator AO ini saya pasti gunakan sih untuk memperkukuh juga di Elliott Wave, ya. Nah, A, B, C, invalidnya udah tentukan ya, invalidnya di poin wave 5 karena kita asumsi pola zigzag. A, B, C, 2, insya Allah dia turun, dia nggak langsung buru-buru, ya kan? Karena dia asumsi saya menjadi extensionnya di wave 2, 2 turun, kemudian di sini menjadi 1, 2. Harus nge-break dari poin ini. Untuk apa? Untuk memvalidkannya. Untuk memvalidkannya, dia tuh harus nge-break. Dan close candle-nya itu harus. Close candle-nya itu harus nge-break ya teman-teman. Jadi ini nge-break ya, sudah nge-break ya. Ini nge-break, kemudian close candle-nya tidak membuat high baru, itu insya Allah turun. Biasanya. Jadi untuk Audi USD, saya masih prepare sell. Ya, Audi USD saya masih prepare sell. Jadi simple ya, menggunakan Elliott Wave. Sama, ini juga saya zona-zona tunggu saya seperti ini. Nah, kalau untuk, ada lagi enggak ya kira-kira yang kemudian SAW ya? SAW. Oke, SAW USD. Oke. Oke, SAW USD. Mana ini? Spot metal ini dia. SAW USD. Oke. Teman-teman, untuk sama seperti untuk pair yang di sini, SAW USD, ini tolong catat dulu bahwa ini saya masih pola bearish ya. Oke, di sini kita buka dulu deh TF besarnya, ya kan? Nah, kunci dari emas, harga emas, ini umumnya terjadi reversal di bulan ke-8, 9, 10, 11, sampai 12 minggu kedua. Biasanya. Biasanya, sekali lagi ini biasanya dari faktor kebiasaan aja. Kemudian saya biasa ngitung koreksi, itu biasanya selalu menggunakan invalid juga dong, ya kan? Invalidnya. Kemarin saya sempat kena invalid di emas, ternyata dia udah membuat low baru. Jadi asumsi saya dari harga emas ini membentuk pola A, B, C. Ya. Ini sini membentuk seperti ini. Karena ini sedang posisi wave 4. Ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan dari sini udah kelihatan belum polanya? Nggak kelihatan ya? Oke, kita perkecil lagi deh. Untuk emas ini, pokoknya kuncinya itu aja. Emas itu saya selalu melihat dari Elliott Wave-nya, NSR, dan bulannya. Oke. Nah, kita dapat nih sudah nih. Kita dapat sudah koreksi di sini. Ya kan? Nah, setelah kita dapat koreksinya, biasanya saya ambil NSR lagi.
Jadi tandain. Nah, di sini nih. Ya kan? Nah, dari sudut pandang Elliott wave, asumsi saya ini menjadi wave 3 ya di sini. Oke, di sininya wave 3 dari poin dari sini. Jadi gini, lihat ya, lihat dulu TF besarnya. Ini koreksi. Setuju ya? Ini koreksi. Ini 1. Ini. Kemudian di sini poin 1 atau A ya. Di sini menjadi poin B. Oke. 1 A B C. Ya. Poin B-nya nggak break dari poin satunya. Oke ya. A B C. Kemudian dia naik wave 2. Wave 2 paling panjang ya, terpanjang wave 2. Di sini A B 1 2. Maka di sini kita dapat sudah nih. Dapat sudah ya. 1 2. Maka di sini menjadi poin extension lagi 1 2. Kemudian di sini 1 2 baru tarik ibunya. Nah, proyeksi saya seperti ini nih. Nah, kita sudah dapat ya forecast-nya ya. Possible itu kemungkinan saya masih prepare untuk sell selama ini nggak di break. Jadi saya masih mencari sell. Ya, karena asumsi saya kan masih koreksi ya di sini ya. Bagaimana Pak jika terjadi pola koreksi triangle? Bisa seperti ini. Itu kenapa wave 4 itu paling ribet, karena apa? Wave 4 itu wave yang paling kompleks. Ya, kalau misalnya wave 2-nya simple, wave 4-nya biasanya kompleks. Ya, jadi teman-teman lihat polanya lagi, kita asumsikan ya, di sini A, B, ya, selama ini nggak di break ya, ini nggak di break, insya Allah dia masih turun. Ini pendapat saya pribadi, ya. Kalau punya teman-teman lain punya pendapat lain silahkan, tapi pendapat saya dari poin di sini, ya, ini terjadi koreksi di TF besarnya. Oke, di TF besarnya koreksi, di TF kecilnya, aduh di TF kecilnya lagi ya, kita lihat TF kecilnya lagi. Di TF kecilnya, bentar. Oh enggak, jadi polanya kita masih sama ya, karena kita masih asumsikan saya masih menjadi pola A, B, C, ya kan? Nah, asumsi saya di sini, perhati dulu Pak, perkecil lagi. Di sini kan A, B, C ya, teman-teman lihat ya. Di sini pola apa tadi namanya? Yang kita bahas tadi. Impulse berry 1, 2, 3, 4, 5. Selesai 5, kemudian koreksi, ya kan? A, B, C. C sama dengan ini kan A, B. 1, 2, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 selesai kan? 5 selesai menjadi poin A di sini. Kemudian di sini poin B lagi. Kemudian turun lagi ke C. Oke. Nah, teman-teman kalau untuk mapping Elliott wave itu sebenarnya pakai MT yang kelima ya, yang terbaru, MT5, itu dia ada indikator untuk Elliott wave-nya, tapi tetap manual. Kalau untuk yang MT4 ini nggak ada, karena kita bikin teks sendiri. Nah, teman-teman kita lihat dulu polanya. Karena saya asumsikan tadi menjadi pola koreksi, berarti ini bisa menjadi pola A, B, C, D, E ya. Di sini ya, A, B, C, D, E, kemudian naik lagi. Tapi asumsi saya di sini, insya Allah dia akan membuat low baru. Insya Allah dia akan membuat low baru. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus break dari poin ini. Ini garis merah ini harus di break. Dia break, bikin break baru, ya. Kemudian dia tidak close shadow, tapi melainkan close body. Ya, udah itu aja. Jadi apa yang dilakukan? Tetap menunggu area sell. Tetap menunggu konfirmasi. Selalu saya bilang Elliott wave itu nggak bisa berdiri sendiri. Pakai namanya konfirmasi. Ya, kita GU sudah,
NU sudah, NU invalidnya nggak boleh nge-break dari poin X ini karena kita asumsikan menjadi pola zigzag, kemudian AU juga sudah, selama tidak break dari poin 7256, insya Allah dia akan turun lagi, insya Allah. Kemudian untuk apa lagi nih? Pair apa lagi ya? USD CAD, USD CAD, oke. Nah ini USD CAD, ntar kita ambil yang baru. Mana ya? Kemarin ini sudah ya kita bahas ya USD CAD ya. Nah kemarin kan asumsi kita menjadi pola seperti ini ya. Nah seperti ini. Ini kalau teman-teman sudah lihat yang baru yang kemarin tuh di minggu lalu itu, kita kan udah mapping ya di TF besarnya ya. Nah sekarang kita mapping di TF kecilnya lagi. Di sini kalau koreksi 1, 2, 3, 4, 5, apakah sudah selesai wave 5-nya dari poin 4 di sini? Kita pakai Fibo lagi deh. Nah, tentukan lagi. Nah, untuk dari UCAD ya, dari sisi Elliott wave undangan saya, itu dia harus membreak poin ini untuk validnya loh ya. Untuk validnya dia harus membreak poin ini. Nah, di sini. Dia harus ngebreak poin dari sini. Untuk valid kenaikan jangka panjang. Jangka menengah ya, sorry, jangka menengah. Karena ini asumsi saya menjadi masih menjadi poin A. Ya. Ini A ya. Yang di sini 1, 2, 3, 4. Kemudian dia turun lagi sama seperti wave 2. 4 ke 5 itu menjadi pola motif ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini. Nah, di sini saya biasanya selalu bilang kalau selama belum valid close daily-nya, belum valid close daily-nya dari ngebreak dari poin wave 2-nya ini masih kalau saya itu masih turun. Itu kalau dari sudut pandang yang TF besar. Tapi kalau kita menggunakan TF besar kan lebih lama ya. Kita pakai time frame H4 aja deh, Pak. Ya oke boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Dia harus membuat harga yang di sini, ya sejauh-jauh deh, harga yang di sini, ya, ini harus close candle. Untuk apa? Untuk memvalidkan selesainya dari wave 5 yang kita maksud tadi. Nah, itu kenapa saya selalu bilang, Elliott Wave itu nggak bisa berdiri sendiri. Perlu namanya pendamping. Seperti kita ya teman-teman, perlu pendamping ya. Nggak sendirian ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, karena dia berpola dari pola apa ini? Pola diagonal. Pola diagonal itu boleh membreak dari poin 1. Sedangkan pola impuls, ini, pola impuls, itu 4 dari sini, tidak boleh ngebreak dari pola wave 1 ini. 4 di sini tidak boleh break dari sini. Kalau impuls. Ya, tapi kalau diagonal, itu berbeda lagi. Diagonal itu boleh break dari poin 1. Ya, syarat kenaikannya apa, Pak? Syarat kenaikannya dia harus ngebreak dari poin ini, yang warna oranye. Saya kasih. Nah, harus break, harus ya, harus break kemudian dia close candle. Bukan seperti ini ya, bukan membentuk shadow ini enggak ya. Dia harus close candle, harus kokoh, harus candlenya itu harus seperti ini, ya. Candlenya seperti ini harus. Nah, jadi kan close candle kan dia kan? Dia close candle, bukan close shadow ya. Kalau shadow aja enggak. Karena kenapa? Karena di tiap broker pasti beda-beda ya candlestick-nya ya. Jadi teman-teman mulai terbiasa aja deh dengan menggunakan Elliott Wave ini. Sekali lagi saya nggak pernah bilang Elliott Wave itu bukan untuk entry, melainkan Elliott Wave itu untuk analisa dan kita antisipasi. Yang kedua, Elliott Wave tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu pendamping. Kemudian yang ketiga, basic dari Elliott Wave itu sendiri menggunakan Fibonacci. Ya, teman-teman sudah dapat polanya ya. Kita sudah EU ya sekarang. Kita bahas EU ya. Oke. Kita sudah ya, UCAD sudah, SAU sudah. Sama seperti EU kemarin, pembahasan kemarin, itu asumsi saya menjadi pola
A, B, C, D, E, kemudian dia membentuk pola impuls. Oke ya. Kenapa wave 4-nya di sini? Karena wave 4-nya asumsi dari sini. Oke. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebentar ya. Kita lihat hasil, sorry. Nah, kemarin pembahasan di minggu lalu kan saya sempat mapping ya. Dari pola flat ini maka menjadi pola A, B, C. Oke? Kenapa bisa menjadi pola A, B, C, Pak? Karena di Monley-nya asumsi saya itu mencari poin X. Oke? Kemarin kalau teman-teman sudah lihat kita webinar sama-sama ya, A, B, C. Ini sama enggak kira-kira sama seperti pola yang di NU? Nah, itu hampir sama teman-teman. Jadi pola di NU, nah di NU ini hampir sama polanya seperti ini. Hampir sama. Umumnya, ini kan saya asumsikan menjadi pola A, B, C ya tadi ya. Nah, sama seperti di Monley, ini biasanya loh ya, itu berhentinya di Fibo 161. Tarik Fibonya. Nah, itu biasanya 161. Terus bagaimana untuk di Euro USD? Sama Euro USD, asumsi saya menjadi pola A, B di sini. Nah, possible ya, kemungkinan harga dia akan berhenti di area ini. Dia mulai stop, mulai vakum di area sini. Nah, kita perkecil lagi. Nah, ini kan pola expand ya. A, B, 1, 2. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia masih ada kenaikan untuk Euro USD. Asumsi saya seperti itu. Kita perkecil lagi TF kecilnya ya, di H4. Kalau TF besarnya mungkin teman-teman masih, TF besarnya aja, mending H4. Oke, kita perkecil lagi TF4. H4 tentukan invalidnya dulu. Invalidnya di sini, oke, kita sudah tentukan invalid untuk area sell. Teman-teman lihat, kalau forecast saya, di sini ada AO ya. AO-nya masih di bawah, belum ada kenaikan signifikan. Berarti kita tentukan validnya terdekatnya di sini lagi. Nah, kita perkecil lagi di H1. Oke, setuju ya? Di H1. Kenapa di H1? Karena mungkin teman-teman tidak terbiasa menggunakan H4, bisa menggunakan H1. Nah, di H1 sini, ini kan lihat ya, impuls ya. Sini 1, 2, kemudian di sini 3, 4, 5. Oke ya, saya kasih gambaran deh, seperti ini. Ya, 1, kemudian di sini 2, 3. Jadi teman-teman kalau terbiasa melihat, kok ada tiba-tiba candle bearish-nya kencang banget. Nah, itu umumnya terjadi di wave 2 dan wave 4, B dan C. Oke. Nah, 4, kemudian di sini 5. Asumsi saya seperti ini masih. Nah, oke. Untuk mengkukuhkan, untuk memvalidkan, untuk daily-nya, dia harus nge-break dari poin ini. Ya, untuk minggu ini, dia harus break dari poin ini. 1738, 1738 dia harus close daily. Harus close daily seperti ini. Ya. Gunanya untuk apa? Ini untuk memvalidkan, ya. Nah, kita sudah buat ya plan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Asumsi saya berarti menjadi apa? Poin A, kemudian poin B, di sini baru menjadi poin C. Nah, ini untuk Elliott Wave, itu umumnya poin B, itu biasanya berdekatan dengan poin wave 4. Biasanya. Dan selama tidak membreak dari poin 19634, tidak break dari poin ini, maka valid. Oke ya, maka valid. Selama tidak break dari poin
area yang ini, yang saya kasih warna ini ya, aqua. Nah, ini masih valid. Terus bagaimana, apakah kita langsung sell? Enggak, saya nggak menganjurkan untuk langsung sell. Biasanya kita hitung lagi wave-nya. Untuk apa? Minimalisir risiko aja sih teman-teman. Jadi kita nggak terlalu banyak ngambil kesimpulan main kira-kira ya. Jadi kalau ini udah gagal gimana Pak? Plan-nya berubah ya. Tapi sementara untuk saya, selama ini belum di break ya berarti masih valid mapping ini. Dan untuk memvalidkannya gimana? Dia harus membuat low baru. Harus membuat low baru. Dan close. Nah, oke. Jadi seperti itu aja ya. Jadi nggak boleh nge-break dari poin ini. Sini. Ini, nah ini ada gambaran sudah ya. Ini nggak boleh nge-break dari poin ini. Kenapa? Ini karena asumsi saya menjadi pola zigzag. Karena pola 1, 2, 3, 4, 5, ini kan berarti menjadi koreksi A, B, C. Oke? Jadi selama tidak di-break poin dari sini, masih valid mapping ini. Dan untuk validnya gimana? Untuk minggu ini, setidaknya dia harus membuat low baru di sini. Ya. Jadi teman-teman, kita udah mapping EU invalidnya di mana, terus forecast-nya di mana, jadi kita udah punya gambaran ya untuk sama semua mapping, jadi nggak ada technical yang sempurna, tapi kita bisa mendekatkan dan kita bisa membuat skema, oh seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, sama seperti NU tadi, kita tidak boleh break dari poin X karena kita asumsi menjadi poin zigzag. Sama seperti poin EU tidak boleh break dari poin 0 di sini. Area ini tidak boleh break dari poin B ini. Ini B-nya tidak boleh nge-break dari sini. Itu valid menjadi pola zigzag. Sama seperti di Aussie, berarti nggak boleh nge-break dari mana? Nggak boleh nge-break dari poin wave ini, 100-nya ini. Karena untuk membuat pola zigzag. Sama, zigzag berarti nggak boleh lebih dari 100 poin C-nya, kecuali pola flat ya, teman-teman. Nah, asumsi saya seperti ini, jadi A, B, C, W, X, Y, sama. Sama seperti GU, GU possible membentuk triangle seperti ini, saya lebih senang itu polanya flat. Tapi lihat marketnya nanti ya, kalau ini sudah di break di wave 3-nya ini, ya udah, berarti persiapan buy lagi. Kenapa? Karena asumsi dari pertama tadi apa? Menjadi pola A, B, C kan? C berarti menjadi wave berapa? Wave 4. Wave 4 dari poin 3 di sini. A, B, C. 4 di sini, kemudian dia turun lagi. Jadi plan-nya kalau saya seperti itu aja sih, nggak begitu ribet sih. Jadi ngitung Elliott wave itu ya, ini aja validnya dulu tentukan, lihat polanya, sudah. Baru masuk setelah ada konfirmasi. Misalnya, ya, misalnya nih, untuk EU, dia harus nge-break dari poin ini. Nah, dia harus nge-break dari poin ini, poin ini, dia break, close kan? Close, dan tidak membreak dari sini, itu insya Allah valid. Jadi nggak usah perlu nunggu sampai area sini. Jika sekali lagi Euro USD membuat low baru. Sekali lagi, ini forecast saya seperti ini aja untuk minggu ini. Selama invalidnya nggak disentuh, saya masih prepare sell. Ini pendapat saya teman-teman ya. Jadi untuk Aussie, selama tidak membreak dari poin 72756, insya Allah dia masih turun. Syaratnya cuma simple kok. Dia harus nge-break dari poin sini. Ya. Jadi itu mapping saya seperti itu aja. Ada yang tanyakan lagi? Iya. Jadi teman-teman sudah lihat ya polanya ya. Jadi kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, nanti bisa saya perlambat lagi di slow motion. Jadi 1 A B C ya. C di sini menjadi wave 2 karena asumsi kita menjadi downtrend kan? Downtrend karena ini menjadi pola wave 5 ini sama dengan pola A ya. Jadi 1 A B C 2. Untuk validnya gimana AU-nya? Validnya dia harus nge-break dari poin B. B yang di sini teman-teman. Ya. Ini aja di close daily ya, nge-break
close, dia nggak nutup dari sini. Dari sini ya. Di sini, bentuknya seperti ini, insya Allah valid. Biasanya saya melakukan seperti itu aja. Jadi konfirmasinya gimana? Saya biasanya nunggu daily-nya aja. Kalau koreksi gini, ya buy-nya terbatas saja. Invalidnya di mana tadi? Invalidnya di area 100. Jadi sekali lagi, A, B, C untuk Aussie, kemudian untuk NU sama, menjadi pola A, B, C. Untuk B-nya tidak boleh break dari poin X. Kalau poin X itu di break, sekali lagi, jika poin X ini di break ya, kemudian seperti ini memvalidkan bahwa sudah selesainya wave 4. Selesai. Jadi simple. Jadi Elliott wave itu cuma nunggu konfirmasi. Ya. Cukup sampai di sini ya. Teman-teman nanti kalau misalnya untuk rekaman ya, nanti saya kirimkan ke YouTube aja. Di situ saya kirimkan ya. Jadi sampai situ aja ya, teman-teman. Saya terima kasih atas waktunya. Saya minta maaf kalau terlalu cepat bahasa yang saya gunakan dan terlalu cepat penjelasan saya. Mungkin itu aja deh. Jadi prepare-nya gimana Pak? Prepare-nya adalah saya cuma cari Aussie, NZD USD, Euro USD, dan Euro JPY. Euro JPY ya? Euro JPY ya? Euro JPY nanti aja deh kita bahas minggu depan ya. Karena waktunya sudah nggak cukup lagi deh. Saya minta maaf ya kalau ini soalnya suara saya habis lagi pilek juga. Ya, ya terima kasih teman-teman ya waktunya ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa gabung di grup Elliott Wave ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekamannya saya share di YouTube aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, terima kasih lagi buat Om Edi yang sudah support ya, Infinity di sini. Saya terima kasih buat dukungannya, udah bisa saling share. Oke.